semuanya, welcome back to channel. Halo guys. Yang tentunya konten pada channel ini dibuat untuk pemenuhan tugas saya pada mata kuliah Demokrasi Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Hamdi Abdullah Hasibuan, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuliana dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Konten saya kali ini berjudul Storytelling. Storytelling bareng aku yuk. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah film karya George Orwell yang berjudul Animal Farm. Dengarkan cerita aku, oke? Oke, standby, kamera ready. Film Animal Farm ini adalah sebuah film yang menceritakan di sebuah peternakan bernama Manor Farm. Hewan-hewan hidup di bawah kekuasaan pemiliknya, yaitu Tuan Jones, seorang manusia yang lalai dan suka mabuk. Mereka diperlakukan pemiliknya tidak adil, bekerja keras, tapi hasilnya hanya dinikmati oleh manusia. Kemudian, suatu malam, seekor babi tua bernama Old Major memimpin tentang dunia baru. Dunia di mana hewan bebas dari penindasan manusia dan semua hewan hidup setara. Ia menyampaikan pidatonya, membangkitkan semangat revolusi di hati para hewan. Setelah Old Major mati, dua babi pintar yaitu Snowball dan Napoleon memimpin peternakan. Hewan-hewan ini akhirnya berhasil mengusir Tuan Jones. Mereka mengganti nama peternakan itu menjadi Animal Farm dengan aturan utamanya yaitu semua hewan sama. Awalnya kehidupan terasa lebih adil, hewan-hewan bekerja sama, penuh harapan, dan percaya pada prinsip kebersamaan. Tetapi, lama-kelamaan kekuasaan mulai merusak. Snowball ingin membangun kincir angin demi kesejahteraan hewan, tetapi Napoleon iri. Akhirnya, Napoleon diam-diam melatih anjing-anjing buas untuk menjadi pasukannya, lalu mengusir Snowball dengan paksa. Sehingga, sejak saat itu, Napoleon mengambil alih kekuasaan. Aturan-aturan diubah sedikit demi sedikit untuk menguntungkan para babi. Lambat laun, prinsip semua hewan itu sama bergeser menjadi semua hewan sama, tapi beberapa lebih sama daripada yang lain. Nah, hewan-hewan lain seperti kuda pekerja keras bernama Boxer tetap patuh walaupun lelah. Mereka percaya kerja keras akan membawa kesejahteraan. Tapi pada akhirnya, Boxer yang setia justru dihianati. Ia dijual ke tukang jagal ketika sudah tua dan tak berguna. Hingga akhirnya, perbedaan antara babi dengan manusia semakin kabur. Hewan-hewan menyaksikan babi-babi makan bersama manusia, berdandan dan berjalan dengan dua kaki. Mereka tak bisa lagi membedakan siapa penindasnya, manusia dulu atau babi yang sekarang. Nah, itu tadi cerita singkat mengenai isi dari film Animal Farm tersebut. Pesan yang kita dapat dari film tersebut yaitu di dalam film Animal Farm ini mengisahkan bagaimana hewan-hewan bangkit melawan penindasan manusia lalu membangun aturan baru dengan cita-cita keadilan dan kesetaraan. Namun seiring berjalannya waktu, para babi mulai memanipulasi aturan, monopoli kekuasaan dan mengkhianati nilai persamaan. Slogan pun berubah menjadi semua hewan sama tapi beberapa lebih sama daripada yang lain. Inilah tanda demokrasi yang kehilangan budaya demokrasi. Nilai musyawarah, keadilan, saling menghargai tidak lagi dijalankan. Jika dikaitkan dengan demokrasi berkebudayaan, film ini mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak cukup hanya dituliskan dalam aturan atau slogan. Demokrasi harus hidup dalam perilaku sehari-hari masyarakat sesuai dengan nilai kebudayaan lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa kebersamaan. Tanpa itu, demokrasi hanya jadi topeng sama seperti hewan-hewan yang akhirnya ditindas oleh sesamanya. Pesan moral yang jelas adalah demokrasi yang sehat membutuhkan budaya demokrasi, rasa kritis, partisipasi aktif, serta kontrol rakyat terhadap pemimpin. Tanpa budaya itu, revolusi apapun bisa jatuh kembali pada tirani, sebagaimana yang terjadi pada peternakan binatang tersebut. Nah, kemudian timbullah pertanyaan, apakah dari film Animal Farm ini ada nilai demokrasi liberal di dalamnya? Jawabannya tentu saja ada. Walaupun hanya sebentar di awal cerita, lalu kemudian hilang, tetapi pada saat hewan-hewan pertama kali berhasil mengusir manusia, yaitu Tuan Jones dari peternakan tersebut, mereka sepakat bahwa semua hewan itu setara. Ini mencerminkan prinsip dasar demokrasi liberal itu, yaitu setiap individu memiliki hak yang sama. Kemudian, pada saat hewan-hewan itu ikut serta dalam musyawarah dan membuat aturan, dan merasa suara mereka itu penting, ini selaras dengan nilai demokrasi liberal yang menjunjung tinggi hak partisipasi warga. Jadi film Animal Farm ini memang mengandung demokrasi liberal, tetapi sekaligus menunjukkan bahayanya jika rakyat tidak kritis dan penguasaan tidak diawasi, demokrasi bisa berubah menjadi otoriter. Sekian video dari saya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan.
Ambil baiknya, buang buruknya, dan maaf untuk semua kebisingan.